شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masih semangat Pak? Masih. Ibu-ibu, Bu, masih semangat Bu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah sampai akhir Ramadan. Amin. Ya Rabbal. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الآية. صدق الله العظيم. المكرم والمحترم para asatidz, para hujjah, pengurus Masjid Jami Baitur Rahman dan juga ketua DKM, Bapak-bapak, ibu-ibu, shaimin shaimat yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, puji syukur tidak henti-hentinya Bapak Ibu sekalian. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah telah memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat, dan juga nikmat panjang umur, sehingga kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita, di antaranya sholat isya yang kita laksanakan dengan berjamaah, dilanjutkan dengan sholat tarawih. InsyaAllah setelah ini kita lanjutkan dengan sholat witir. Kita rindu 2 tahun kurang lebih kita menunggu suasana seperti ini. Setelah pandemi, masa-masa kritis kita lewati, banyak saudara-saudara kita, tetangga kita, bahkan mungkin di antara keluarga kita yang tahun lalu masih bersama-sama kita, tapi tahun ini mereka mendahului kita. Betul. Apalagi puncak-puncaknya di bulan Juli, itu waktu Idul Adha ya. Itu suasana sangat mencekam. Di rumah sakit di mana aja penuh semua. Penyakitnya nggak ada yang lain kecuali COVID. Dari mulai COVID-19, Corona, ya, kemudian Delta, kemudian Omicron, sampai ada yang bilang Politron, ya. Mudah-mudahan udah lewat ya Bu. Mudah-mudahan habis semua sudah. Kita rindu kita kumpul berjamaah seperti ini ya. Itu luar biasa tuh yang varian Delta. Orang baru kena COVID sehari, besok langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan setiap hari itu di kompleks saya pengumuman orang meninggal dunia sehari bisa 4 Ustaz. Sehari. Bahkan tetangga saya ya, hari Minggunya istrinya meninggal, seminggu kemudian suaminya. Jadi dalam hitungan hari suami istri meninggal. Bahkan ibunda saya tercinta juga sama wafat hari kedua hari raya Idul Adha, karena terkena COVID juga. Tapi itu qadarullah, semua sudah ketentuan Allah. 2 hari setelah ibu saya meninggal, kakak saya meninggal. Luar biasa ya. Kita bersyukur kita bisa melewati masa-masa kritis. Maka tatkala
kita diberikan nikmat panjang umur kalau kita nggak manfaatkan untuk ibadah kepada Allah jemaah sekalian, untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah, alangkah ruginya. Terlebih saat ini kita masuk di bulan Ramadan, bulan yang sangat kita rindukan. Yudha'af lahul hasanat, dilipat gandakan segala amalan-amalan soleh, segala kebaikan. Salat yang kita lakukan juga berlipat-lipat pahalanya. Tapi kadang kalau Ramadan sudah lewat, ini masjid sepi lagi aja Bu. Tapi di kompleks saya, insya Allah kalau di sini sama. Padahal apalagi kalau yang namanya di haram, subhanallah, menjelang akhir 10 hari terakhir ya, qiyamul lail, tadarus Al-Qur'an, mereka berlomba-lomba menghidupkan suasana man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Siangnya man shama ramadhana imanan wa ihtisaban. Malamnya juga demikian. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Apakah kita tidak percaya dengan hadis Rasulullah? Sementara ucapan Rasulullah itu apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang keluar dari ucapan Nabi kecuali wahyu yang datang dari Allah. Artinya apa? Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan maha benar ucapan Rasulullah. Enggak ada yang pernah dusta. Rasulullah terkenal dengan siddiq, jujur, benar adanya. Tapi kalau umat Islam masih juga apa? Tidak percaya. Ya, ibu-ibu lebih percaya apa? Minyak goreng loh di sana murah, berburu-buru, ya. Pada lari kemana, ke Indomaret, ke Alfamart. Gara-gara minyak goreng. Mungkin kalau Ustaz dikasih pengumuman yang datang taraweh dapat minyak goreng 1 kilo, pasti ibu-ibu ramai. Bapak-bapak ada kan, sama ibu-ibu. Kita lebih mudah diimbangi dengan urusan-urusan dunia. Padahal kita bakal kembali ke akhirat. Kampung kita adalah akhirat. Dan saat ini kita berada di pertengahan bulan Ramadan. Kita tahu semua bahwa bulan Ramadan unzila fihi al-Quran. Tadi dalam mukaddimah saya bacakan tuh surah Al-Baqarah ayat berapa Bu? Bu, ayat berapa? Alhamdulillah, subhanallah. Diamnya itu pasti tahu. Ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Allah hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Jangan cuma kita peringati nuzulul Quran setiap tahun, Ramadan tiap tahun kita lewati, jamaah sekalian, tapi tidak ada asarnya pada diri kita. Kalau seandainya berapa tahun sudah kita lewati Ramadan, Bapak Ibu mendengarkan tausiah dari guru-guru kita betapa pentingnya Al-Quran dalam kehidupan kita. Tapi ironisnya, sampai dengan saat ini masih ada yang belum bisa baca Al-Quran. Sementara kita tidak bisa lepaskan itu Al-Quran dalam kehidupan kita, dalam ibadah yang kita lakukan setiap hari 5 waktu jamaah sekalian. Sholat kita kerjakan 5 waktu, tapi kalau kita tidak perhatikan itu bacaan Al-Quran dalam sholat, khususnya di dalam suratul Fatihah, basmalah bagian dari Fatihah, maka seandainya ada kekurangan dalam bacaan itu, tasdidnya saja kurang jamaah sekalian, batalat sholatuhu, maka batal sholatnya. Kita gak pengen kita sholat, kita lakukan 5 waktu jamaah sekalian. Kata Nabi, sayati ala ummati zamanun yusallun wa la yusallun. Dia sholat tapi gak sholat. Kenapa? Syarat rukunnya tidak sempurna. Jangan sampai kita baca Quran, tadarus rajin kita baca, tapi tidak perhatikan itu kaidah tajwidnya. Yang salah kita tabrak terus huruf-hurufnya. Maka kata Nabi, rubba qari'in wal Qur'an yal'an. Berapa banyak orang baca Quran tapi Quran melaknatnya. Kenapa? Dia membaca Al-Quran
tapi tidak sesuai dengan apa yang Allah firmankan di dalam surah Muzammil ayat 4. Warattilil Qur'ana tartila. Tanya pada diri kita masing-masing. Kalau kita sampai dengan saat ini merasa kita belum mampu baca Al-Quran, datangi majlis-majlis ilmu Pak. Datangi majlis ilmu, kita belajar Al-Quran. Jangan sampai ketika Allah wafatkan kita masih belum mampu membaca Al-Quran. Sementara Al-Quran adalah imam kita, petunjuk bagi kita, pedoman hidup kita. Bagaimana Quran kita jadikan sebagai imam Pak, sebagai pemimpin kita, kalau kita sendiri tidak bisa membacanya. Na'udzubillahi min. Allah ancam mereka di dalam surat Thaha, surat yang ke-20 ayat 124. Bismillahirrahmanirrahim. Allah lemas. Ini ibu-ibu katanya nggak ada lapar, saya kata hilang suaranya tadi. Saya udah ngebut kemarin tadi, masya Allah. Yang jawab 3 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Beda, kepaksa sama ikhlas beda. Habis diomongin Allah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Allah. Wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Allah. Wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku. Bagian ulama menafsirkan, dia ngaku Islam tapi kagak bisa baca Quran, maka Allah sempitkan dunianya. Kehidupan di dunianya Allah sempitkan, Bu, Pak. Gersang hidupnya, nggak ada ruhnya. Rumah nggak pernah didengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, rumah itu kayak kuburan. Maka orang-orang seperti ini, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, udah dunianya disempitkan, ketika di hari kiamat dikumpulkan mereka digiring dalam keadaan buta. Dia protes, qala rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Allah, kenapa kau butakan aku? Lima hasyartani a'ma, kenapa kau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal dulu aku dapat melihat ya Allah. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Karena tatkala datang kepadamu ayat-ayatku, kau lupakan Al-Quran, nggak pernah ngaji, ada pengajian nggak pernah mau datang, alasannya ada aja, cucu lah apa aja. Tapi kalau arisan, udah tahu banget. Tapi kalau bagian dia datang, hujan gede juga duduk tetap lewat. Tapi kalau ngaji nggak disamper, alhamdulillah, untuk nggak disamper. Kalau disamper kan enak orang. Itulah. Kalau urusan ibadah, godaannya memang luar biasa, tapi kita harus lawan. Jangan sampai kita, anak keturunan kita, Bapak Ibu sekalian, tidak bisa membaca Al-Quran. Jangan kita anggap sepele, penting. Sampai Imam Syafi'i, Imam Ghazali pernah berpesan, memberikan satu nasihat, carilah hatimu di 3 tempat. Kalau kita pengen cari hati kita, cari di 3 tempat. Pertama, temuilah hatimu tatkala kamu bangun untuk membaca Al-Quran. Apabila kalian tidak menemukan di sana, temuilah hatimu tatkala kamu bangun dan mengerjakan sholat. Apabila kalian tidak menemukan juga di sana, temuilah hatimu tatkala kamu duduk bertafakkur untuk mengingat kematian. Jika kalian tidak menemukan juga di sana, maka berdoalah, minta kepada Allah hati yang baru. Mengapa? Hakikatnya kalian tidak mempunyai hati. Kenapa? Ketika kalian baca Al-Quran, temui hatimu di sana. Karena ketika kita baca Al-Quran, jamaah sekalian, hakikatnya kita sedang berdialog dengan Allah. Dalilnya mana? Rasulullah bersabda, "Man arada an yatakallama ma Allah falyaqra'ul Qur'an." Barang siapa yang berdialog dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Maka orang yang sedang baca Quran, hakikatnya dia sedang komunikasi sama Allah, jamaah sekalian. Terlebih Ramadan, subhanallah, pintu taubat dibuka lebar-lebar, pintu ampunan, ya. Allah sangat dekat dengan kita. Maka dengan wasilah Al-Quran kita munajat minta sama Allah, apapun
yang kita minta, Allah akan kabulkan, Allah akan ijabah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila bertanya hambaku tentang aku, katakanlah aku ini dekat. Kalau kita dekat dengan Allah, Allah lebih dekat. Tapi kalau kita jauh, Allah lebih jauh. Dekatkan diri kita dengan membaca Al-Quran. Yang kedua, kenapa sholat di situ dipilih? Sholat adalah sarana bagi kita untuk beristi'anah kepada Allah, sarana bagi kita untuk meminta pertolongan kepada Allah. Di antaranya dengan cara sholat. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Dan ketiga, kenapa dikatakan ketika kalian duduk bertafakur untuk mengingat mati? Karena orang kalau ingat mati, Pak, Bu, dunia bukan segala-galanya. Maka yang dia kerjakan adalah apa yang sudah saya persiapkan untuk kehidupan yang abadi, yaitu kematian. Karena kematian sesuatu yang paling dekat dan pasti akan menghampiri kita. Kita tidak pernah tahu. Jangan sampai ketika ajal menjemput kita tidak membawa bekal yang cukup. Alangkah ruginya. Maka jamaah sekalian, selagi kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, yuk kita ramaikan masjid, makmurkan masjid, datangi majlis-majlis ilmu. Dengan Ramadan tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Jangan cuma ayat kita baca, tapi setelah Ramadan nggak pernah lagi ke masjid. Setelah Ramadan nggak pernah lagi baca Al-Quran. Setelah Ramadan pelitnya jalan terus. Itu berarti orang yang hancur. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat dan tadkirah bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi. Ini dapat saya sampaikan jamaah sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.